Yang kedua, 402, 211. Yang ketiga, 1352, 232. Baik, yang pertama kita akan menguraikan angka ini, yaitu 9 ratus 23.231. Angka yang kedua yaitu dapat kita uraikan bagaimana cara membacanya, yaitu 402.211. Yang ketiga yaitu 152.232. Kenapa 923.000? Dua ratus tiga puluh satu, 402.211. 1.352.232. Selanjutnya kita akan menuliskan bilangan. Di sini ada 3 contoh dan akan kita tentukan bagaimana cara menuliskannya. Yaitu di sini ada 900.522. Yang kedua, 222.533. Yang ketiga yaitu 3.522.567. Nah, ayo kita menuliskan bilangannya. 900 ribu 522 522. 900.522. Yang contoh kedua yaitu 222 22.533. 222.533. Yang contoh ketiga yaitu dapat kita tuliskan angkanya, yaitu 522.567. Oke, yang selanjutnya kita akan mengurutkan atau bagaimana cara mengurutkan bilangan. Dalam mengurutkan bilangan, kita akan menentukan dari yang terkecil ke terbesar dan juga bisa dari yang terbesar ke yang terkecil. Letak garis bilangan. Di tengah ini adalah angka 0, di mana angka 0 ini adalah angka yang netral. Dan sebelah kanan adalah angka yang positif, sebelah kiri adalah angka negatif. Semakin
besar angka minus, maka semakin kecil nilainya. Dan semakin besar angka positif, maka semakin besar nilainya. Di sini ada contoh, dua contoh. Nah, di sini kita akan menentukan dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya, di sini ada minus 2, 5, 4, minus 9, minus 7, minus 1, 3, dan minus 4. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat, semakin besar angka minus, maka semakin kecil nilainya. Dan semakin besar angka positif, maka semakin besar nilainya. Terkecil ke yang terbesar. Minus 9, minus 7, minus 4, minus 2, minus 1, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah urutan dari yang terkecil yang ke terbesar. Sekarang kita akan menentukan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu 5, 4, 3, minus 1, minus 2, minus 4, minus 7, dan minus 9. Contoh yang kedua yaitu 2 pangkat 2, 2 per 2, 20 per 5, 15 per 3, dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2. Lalu contoh yang selanjutnya, kita akan menentukan dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu 2 pangkat 2 nilainya adalah 4, 2 per 2 nilainya adalah 1, 2 per 5 nilainya adalah 4, 15 per 3 nilainya adalah 5, dan 2 pangkat 3 nilainya adalah 8. Nah, tadi kita akan mencari atau mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 2 per 2, 2 pangkat 2, 20 per 5, 15 per 3, dan 2 pangkat 3. Sebaliknya, kita akan menentukan angka dari yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya, kita akan menentukan dari angka yang terbesar ke yang terkecil dari soal nomor 2. Berarti 2 pangkat 3, 15 per 3, 2 pangkat 2, 20 per 5, dan 2 per 2. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membandingkan bilangan. Dalam membandingkan bilangan, kita akan mencari nilai yang sama, yang lebih besar dan yang lebih kecil. Di sini ada contoh, mari kita kerjakan sama-sama. Yang pertama itu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8 dan 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah lebih besar. Lalu yang nomor 2, 27 per 3 adalah 9 dan 9. Maka hasilnya adalah sama dengan 1,5 dengan 1, hasilnya adalah lebih kecil karena 1,5 nilainya lebih kecil daripada 1. 5 dan 12 hasilnya adalah lebih kecil, di mana 5 lebih kecil daripada 12. Minus 5 dan 8 nilainya adalah lebih kecil, di mana minus 5 lebih kecil dari nilai 8. Kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai tempat pada bilangan. Di sini ada angka 353, 923. Angka 3 di sini dikatakan ratusan ribu, angka 5 di sini dikatakan puluhan ribu, angka 3 di sini dikatakan satuan ribu, angka 9 dikatakan ratusan, angka 2 dikatakan puluhan, dan angka 3 dikatakan satuan. Contoh yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada bilangan 343.952 adalah
satuan, maka hasilnya adalah 2. Yang kedua, nilai tempat puluhan pada bilangan 952.343 adalah hasilnya adalah 4. Yang ketiga, nilai tempat satuan ribu pada bilangan 223.543 adalah 3. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan dalam matematika adalah kegiatan untuk menjumlahkan, mengurangkan, membagikan, dan mengalikan. Lambang operasi hitung ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sifat operasi hitung. Yang pertama yaitu kumulatif atau pertukaran, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu A kali B sama dengan B kali A. Dalam kumulatif atau pertukaran tidak berlaku pembagian dan pengurangan. Contoh kumulatif yaitu kumulatif penjumlahan, contohnya 5 tambah 4 hasilnya 4 tambah 5, maka memiliki hasil yaitu 9. Kumulatif perkalian yaitu 9 kali 2 atau 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Kumulatif perkalian contoh kedua yaitu 5 kali 4 atau 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Mengapa kumulatif pembagian dan pengurangan tidak berlaku pada kumulatif atau operasi hitung kumulatif? Karena misalnya 8 bagi 4 atau 4 bagi 8 menghasilkan minus 2. Dan kumulatif pengurangan 20 kurang 10 atau 10 kurang 20 hasilnya adalah minus 10. Sehingga pembagian dan pengurangan tidak berlaku pada sifat operasi hitung kumulatif karena nilainya tidak sama. Sifat operasi hitung yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Dalam pengelompokan ada 2 rumus yaitu buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Yang kedua, buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Contoh asosiatif penjumlahan yaitu buka kurung 2 tambah 2 tutup kurung tambah 4 menghasilkan 4 ditambah 4 hasilnya adalah 8. Sebaliknya 2 tambah dalam kurung 2 tambah 4 yaitu 2, 6 hasilnya adalah 8 sehingga menghasilkan nilai yang sama. Contoh kedua, dalam kurung 5 tambah 2 lalu ditambah 2 menghasilkan 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Sebaliknya yaitu 5 tambah di dalam kurung 2 tambah 2 yaitu 9 dan menghasilkan nilai yang sama. Asosiatif perkalian. Asosiatif perkalian contohnya dalam kurung 5 kali 2 dikalikan 2 yaitu 20. Sebaliknya 5 kali dikalikan dalam kurung 4 sama dengan 20 sehingga menghasilkan nilai yang sama. Contoh kedua, 8 kali 2 dikalikan 2 sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32. Sebaliknya 8 kali dikalikan dalam kurung 2 kali 2
sama dengan 32, sehingga menghasilkan nilai yang sama. Sifat operasi hitung yang ketiga yaitu distributif. Rumusnya A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B lalu ditambah dalam kurung A kali C. Yang kedua rumusnya A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Contoh distributif dalam penjumlahan yaitu dalam kurung 2 dikalikan 2 lalu ditambah 2 dikalikan 2 menghasilkan nilai 8. Contoh yang kedua penjumlahan distributif yaitu dalam kurung 4 kali 8 ditambah dalam kurung 4 kali 2 sama dengan 32 lalu ditambah 8 menghasilkan nilai 40. Distributif dalam pengurangan yaitu contohnya yang pertama 4 kali dalam kurung 8 kurang 2 tutup kurung. Caranya dalam kurung 4 kali 8 dikurang 4 kali 2 sama dengan 32 dikurang 8 sama dengan 24. Lalu contoh yang kedua yaitu 5 dikalikan dalam kurung 12 kurang 2. Caranya yaitu dalam kurung 5 kali 12 dikurangkan dalam kurung 5 kali 2 sama dengan 5 kali 12 yaitu 60 lalu dikurang 5 kali 2 yaitu 10 menghasilkan nilai 50.